Menjadi broken home memang tak mudah. Kita harus tetap kuat. Walau kadang kita merasa tak dianggap, tak diperhatikan, bahkan tak dianggap ada. Tapi percayalah, banyak orang di belakang kita yang mendukung kita untuk tetap kuat dan menjadi orang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bertemu lagi dalam video KBC Kamu Boleh Cerita. Oke, kali ini kita akan membahas tentang broken home. Nah, akhir-akhir ini saya menerima banyak cerita terkait broken home. Ada dari mereka yang menganggap dirinya itu tidak berguna karena orang tuanya berpisah. Ada yang merasa tidak dianggap karena setiap kali di rumah mereka hanya mendengarkan pertengkaran, dan pertengkaran. Ada pula yang merasa tidak diperhatikan karena mereka tinggal di satu rumah bersama orang tua tunggalnya. Nah, sekarang kita akan bahas apakah semua anak yang broken home akan berakhir tidak sukses? Saya rasa tidak. Sukses adalah hak bagi setiap manusia. Yuk, kita simak apa saja sih yang membuat anak broken home atau semua dari kita tetap sukses walaupun lingkungan kita kurang mendukung kali ya. Setiap kita tidak bisa memilih kita terlahir di keluarga yang seperti apa, siapa orang tuanya, bagaimana karakteristik keluarganya, bahkan lingkungan seperti apa yang akan kita tinggali. Nah, kalau kita merasa tidak beruntung dengan lingkungan yang kita tinggali atau keluarga yang kita tinggali, kita harus tetap kuat. Gak bisa kita menyerah dengan keadaan. Oh nih, aku anak broken home, bahkan aku tidak tahu orang tua aku siapa. Ya udahlah, hidup mengalir seperti air mengalir. Gak gitu juga dong. Nah, jika kamu memang seorang anak yang kurang beruntung, ada beberapa hal yang akan saya sharingkan kepada kamu dan kita buat belajar bersama-sama. Oke, yang pertama, kita itu perlu menerima kenyataan. Nah, sepahit apapun hidup kita, kenyataan hidup kita ya seperti itu. Dengan kita menerima, kita memposisikan otak kita untuk ya udahlah, ini kehidupanku. Maka aku harus lebih baik untuk mengubah kehidupanku yang sekarang. Nah, dengan seperti itu pemikiran kita akan bisa lebih baik lagi. Oke, selanjutnya kita itu perlu memiliki tujuan hidup. Nah, setelah kita menerima, oh iya aku nih seorang anak dengan orang tua tunggal nih, aku hanya tinggal dengan ibuku saja nih. Kita tetap harus punya tujuan hidup. Tujuan hidup kita bisa jadi cita-cita kita. Seumpama, aku akan mengubah hidupku dan ibuku dengan aku menjadi dokter. Ketika nanti aku menjadi dokter, aku bisa mengobati orang, punya banyak uang, dan mungkin ibuku akan senang. Tidak ada yang bisa meremehkan kita lagi. Nah, itu yang perlu kita bentuk. Kita harus punya tujuan hidup, gitu, ke arah mana kita akan melangkah selanjutnya, dan ketika dewasa kita menjadi apa, bagaimana keluarga kita nanti, kan kita sendiri yang menentukan. Nah, selanjutnya adalah tetap optimis. Ketika kita sudah menentukan kemana tujuan kita akan melangkah, kita perlu optimis ya teman-teman ya. Gak mungkin kan kita udah menentukan tujuan terus kita tinggal tidur.
oke, generasi rebahan ya kalau kata anak-anak zaman sekarang. Tapi kan gak gitu juga ya. Kita perlu untuk membuat hidup kita tuh greget gitu. Kita harus optimis gitu. Ketika kita mau membeli bahan praktikum gitu untuk yang anak-anak SMA, ternyata kita gak punya duit gitu. Masa kita diem aja? Kan enggak kan? Ketika kita punya tujuan hidup, oke, aku mau lulus, oh tapi aku bentur biaya nih, tapi aku punya solusi nih, aku jualan online gitu. Oke, aku optimis dengan jualan onlineku. Nah, seperti itu contohnya ya. Selanjutnya, ketika kita optimis, itu harus dibarengin dengan pikiran-pikiran yang positif. Nah, kadang ini nih yang susah ya. Kadang tuh kita ada di lingkungan yang seperti apa kan kita tidak minta ya. Nah, ketika kita ada di lingkungan yang kadang mempengaruhi pemikiran kita ya, kadang jadi negative thinking, kadang jadi overthinking, kadang berpikir yang enggak kayak gitu. Nah, kita harus bisa tetap mengontrol diri kita agar tetap berpikiran positif ya. Nah, berpikiran positif seperti apa? Berpikiran positif itu adalah berprasangka baik, ya seperti tadi berpikir optimis seperti itu. Jadi ketika kita terbentur dengan masalah tertentu, kalau pikiran kita positif, kita akan tetap kuat menjalani hidup, kuat memikirkan solusi seperti apa, dan tujuan hidup kita akan tetap, nggak akan goyah kalau kita itu pikirannya positif. Nah, untuk itu kita harus tetap menjaga pikiran kita, menjaga diri kita, dan kalau bisa itu mempengaruhi orang lain ya. Tapi kalau tidak bisa berarti kita harus menjaga diri kita sebaik mungkin. Seperti itu. Nah, yang terakhir nih, yang di agama apapun sama sepertinya ya. Kita harus tetap bersyukur. Nah, ketika kita menerima diri kita menerima keadaan kita, walaupun seperti apapun bentuknya ya, seperti apapun keadaannya, tapi ketika kita bersyukur, insya Allah kita akan tetap menjadi manusia-manusia yang berprasangka baik sama Tuhannya ya, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita diberikan ujian, oke, ini ujian nih buat aku. Untuk naik level nanti aku harus melalui ujian ini nih. Ya alhamdulillah aku masih dikasih ujian ini nih. Nah, kan gak banyak orang ya yang seperti itu. Ya mungkin beberapa orang merasa ketika ada ujian datang dia kayak apa lagi? Ujian lagi. Pasti nih gara-gara orang ini nih. Nah, udah pikirannya negatif, berburuk sangka, tidak bersyukur. Nah, itu tuh yang kadang membuat kita itu semakin terpuruk, teman-teman. Jadi, apapun keadaannya, bagaimanapun kita hidup dan di jalan gitu ya, di jalan kita kan beda-beda ya. Gitu, kita harus tetap bersyukur. Mau ada atau tidak ada, mau punya uang ataupun enggak, mau hidup di keluarga yang baik-baik saja atau tidak, kita syukuri saja. Ketika kita ada di keluarga yang mohon maaf broken home, mungkin itu ujian kita agar kita bisa membangun keluarga kita lebih baik lagi. Nah, ketika seperti itu kan kita bisa berbangga ya, bukan bersombong ya, tapi kita bangga, oh ya alhamdulillah ya Allah, aku bisa membahagiakan ibuku, membahagiakan bapakku, mungkin seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Kalau kamu punya cerita, kamu punya keluh kesah, kamu punya motivasi, boleh nih sharing. Ketika kamu sharing dan saya nanti buat video lagi, insya Allah kita bisa nih sharing bareng-bareng nanti gitu ya. Oke, mungkin seperti itu dulu video kita pada hari ini. Kapanpun kamu melihat video ini, semoga video ini bermanfaat untuk kamu dan saya. Kita tutup video kali ini. Alhamdulillah kita bisa sedikit berbagi. Saya akan lebih senang ketika banyak yang memberikan pendapat kepada saya, seperti itu.
Saya tutup video ini, kita baca doa kafaratul majelis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KBC, kamu boleh cerita.